Baiklah, sekarang semuanya terlihat lebih baik, lebih terpusat. Jadi kita akan mulai menerapkan materi. Baiklah, jadi kami akan memilih dinding ini di sini. Bola paneling. Dan saya akan mulai menerapkan materi. Saya akan mengklik bayangan. Oke, dan kemudian saya bisa mengisolasinya lagi. Saya akan menekan garis miring ke depan. Jadi ini adalah pratinjau materi. Pada saat yang sama, tidak ada bahan yang diterapkan. Jadi sekarang saya bisa klik baru untuk membuat materi baru. Oke, jadi materi baru dibuat. Dan saya hanya akan mengganti nama materi di sini. Saya akan mengganti nama ini menjadi tekstur dinding. Baiklah. Dan sekarang saya akan menggunakan LED Node Wrangler. Jika Anda tidak mengaktifkannya, Anda dapat mengaktifkannya dengan mengedit preferensi. Dan klik Add-on di sini, baru mulai ketik W. Dan kemudian, Anda akan mendapatkan catatan ini pada tanda centang dan itu akan diinstal dan tidak perlu merestart aplikasi. Jadi setelah Anda mengaktifkannya, lalu klik catatan ini. Pertama, klik catatan ini di sini. Kepala Sekolah BSDF, lalu tekan tombol pintasan Ctrl T. Jadi ini akan memberi kita 3 nada yang terhubung dengan benar. Dan ini adalah catatan tekstur. Jadi saya akan klik buka, dan saya akan menemukan tekstur yang ingin saya terapkan. Di sini klik buka. Dan saya akan memilih tekstur ini. Tekstur dinding, dan klik buka gambar. Baiklah, jadi teksturnya dimuat, dan itu menampilkan tekstur, tetapi UV tidak diatur dengan benar. Oke, jadi yang akan saya lakukan adalah datang ke sini ke simpul tekstur ini, dan alih-alih datar, saya akan memilih proyeksi kotak. Jadi saya masih belum mengerti, dan saya menggunakan metode ini alih-alih membuka bungkusnya. Jadi saya bisa dengan cepat melakukan proyeksi kotak. Mari kita ke koordinat tekstur. Alih-alih UI, terhubung ke vektor. Saya akan mengambil simpul yang dihasilkan ini, dan hubungkan ini ke vektor. Dan sekarang Anda dapat melihat kami mendapatkan proyeksi kotak. Oke, dan saya sudah menyukainya apa adanya. Tetapi catatan pemetaan adalah tempat saya dapat menskalakan teksturnya, atau pindahkan lokasi tekstur. Misalnya saya akan menambah ukuran tekstur. Mungkin saya akan membuat poin 8 sehingga akan meningkatkan ukuran. Dan saya bisa menyesuaikan posisinya. Saya akan menahan Shift sehingga saya bisa memindahkannya dengan tepat. Sesuatu seperti ini oke. Dan ya, saya senang dengan ini. Jadi sekarang saya akan kembali ke tata letak. Saya akan mengklik tata letaknya. Dan sekarang saya dapat mengaktifkan pratinjau material. Tekan Z dan klik pratinjau material. Jadi ini satu-satunya dinding dengan bahan, dan sisanya kita lihat putih kosong. Baiklah, jadi di pelajaran selanjutnya, kami akan terus menerapkan material ke sisa dinding. Baiklah, jadi kita akan melanjutkan, dan saya akan menerapkan bahan ke dinding yang tersisa. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah untuk membuat segalanya sedikit lebih mudah. Dan saya akan menyembunyikan koleksi langit-langit. Jadi saya klik saja mata ini. Jadi langit-langitnya tersembunyi. Dan saya akan fokus pada dinding di sini. Baiklah. Untuk yang satu ini, saya akan mengaplikasikan cat sederhana. Jadi pilih dinding ini, datang ke sini. Klik bola kotak-kotak ini di sini. Dan di sini, saya mendapatkan opsi untuk membuat materi baru. Klik di atasnya. Dan materi baru dibuat dan diterapkan.
Tapi pertama-tama saya akan mengubah nama ini menjadi cat dinding. Baiklah, dan warnanya akan menjadi warna cerah yang bagus. Oke, warna cerah yang bagus. Baiklah, dan mari kita aktifkan pratinjau material. Tekan Z. Pratinjau bahan oke. Baiklah, ini baik-baik saja. Sekarang, saya akan menerapkan warna yang sama. Bahan yang sama dengan sisa dinding. Jadi saya akan memilih ini. Dan klik drop down dan pilih wall paint. Lalu pilih yang ini. Pilih cat tembok. Dan kemudian, saya akan melanjutkan prosesnya. Dan terapkan hasil akhir yang serupa. Dan yang ini, saya ingin memiliki cat putih. Oke, saya akan membuat materi baru. Dan saya akan menyebutnya cat putih. Oke, dan kemudian, saya akan membuat ini putih bersih. Baik. Jadi yang ini saya akan menerapkan cat dinding yang sama. Oke, jadi kita bisa menyesuaikan warna seperti yang Anda dapatkan ke dalam rendering, tetapi untuk saat ini, saya senang dengan ini. Baiklah, jadi semua dindingnya lengkap. Baiklah, jadi di pelajaran selanjutnya, kita akan mulai menerapkan bahan pada bingkai jendela. Baiklah, mari kita lanjutkan. Dan saya akan memilih bingkai jendela. Biarkan aku mencoba bergerak dan memeriksa. Ya, ini dia. Oke, jadi bingkai jendela dipilih. Dan saya sudah berada di properti material ini. Saya klik untuk membuat materi baru. Dan saya akan mengganti nama bingkai jendela ini dengan cepat. Untuk bingkai jendela, saya akan mengklik dan memilih hasil akhir yang lebih gelap. Abu-abu gelap. Biarkan aku melihat lebih dekat. Yang lebih gelap. Bahkan lebih gelap dari ini. Dan saya akan menyalakan sedikit logam. Dan mengurangi kekasaran. Jadi kamu bisa melihat bahannya. Pratinjau di sini, jadi dapatkan kilau di sini. Jadi jika saya mengurangi lebih lanjut mungkin poin 25. Jadi ada lebih banyak oke. Jadi ini baik-baik saja. Dan di pelajaran selanjutnya saya akan mengoleskan bahan kaca. Baiklah, sekarang saya akan membuat bahan kaca untuk jendela kita. Saya akan memilih gelas. Dan saya akan beralih ke tampilan bayangan. Klik pada bayangan. Oke, jadi saya akan keluar dari isolasi. Dan sekarang, saya bisa melihat kacanya. Jadi sekarang, saya bisa mulai membuat bahan kaca. Jadi saya akan mengklik saat gelas dipilih.
Ini adalah objek yang akan saya terapkan bahan kakak sehingga dipilih. Dan kemudian, saya dapat mengklik yang baru untuk membuat materi baru. Oke, jadi materi baru dibuat. Tapi hal pertama yang akan saya lakukan adalah menghapus prinsip sahabat. Dan saya akan menambahkan shift. Dan kemudian, saya akan mencari dan mengetikkan BSDF transparan. Baik. Jadi saya telah menambahkan ini dan kemudian saya akan menambahkan satu catatan lagi. Geser lalu cari. Saya akan mengetik glossy dan saya akan memilih BSDF glossy. Oke, jadi sekarang saya punya dua shader ini. Dan saya ingin mencampur keduanya. Jadi saya akan menambahkan campuran bayangan shift pencarian. Dan saya akan mengetik mix, dan inilah mix set. Jadi klik di atasnya dan kemudian klik saja untuk menerimanya. Dan sekarang titik hijau ini, saya akan menghubungkan ini ke permukaan. Baiklah. Dan sekarang, saya akan memilih yang dan kemudian hubungkan ke titik hijau pertama. Dan kemudian yang ini, saya akan terhubung ke slot kedua. Oke, dan sekarang ini adalah faktor saya akan mengurangi faktor ini. Jadi sepanjang jalan, mungkin titik 1, 2. Oke, dan untuk glossy wool. Saya ingin mengurangi kilau. Jadi saya hanya akan mengurangi kilau 1.1. Atau saya akan membuatnya hanya 0. Untuk saat ini baik-baik saja. Jadi apa yang kita lihat adalah default. Yang ini dari sini, tapi jangan khawatir tentang itu. Oke, jadi kaca shader dibuat. Dan kemudian, saya akan segera mengganti nama ini. Kaca dan tekan enter. Dan sekarang saya akan kembali ke tata letak. Dan sekarang jendelanya selesai. Di pelajaran selanjutnya, kita akan mulai menerapkan bahan pada lampu lantai. Baiklah, jadi mari kita lanjutkan. Dan saya akan mulai menerapkan materi ke ini. Lampu lantai, jadi saya akan memilih tempat teduh. Dan klik baru untuk membuat materi baru. Dan saya akan mengganti nama ini dengan warna ini. Oke, dan saya akan menyembunyikan pratinjau untuk saat ini. Dan saya akan memberikan materi untuk ini. Jadi itu akan menjadi hasil akhir abu-abu untuk nada abu-abu ini. Dan saya akan menambahkan sedikit kilau untuk itu. Jadi, aku akan mengurangi kekasaran. Dan kita dapat memeriksa pratinjau. Jadi ada beberapa kilau untuk itu. Oke, dan untuk bagian dalam. Saya ingin menerapkan nada yang lebih ringan untuk itu. Jadi cahaya akan memantul lebih banyak darinya. Jadi saya akan pergi ke pemilihan wajah dan memilih. Biarkan aku kembali ke pengubah dan matikan. Jadi saya bisa memilih. Hanya apa yang ada di dalam. Jadi saya akan Alt dan klik di tapi. Itu akan memilih seluruh cincin wajah untukku. Dan sekarang mari kembali ke tab materi ini. Yang akan saya lakukan adalah mengklik plus ini. Sehingga akan menambahkan slot baru. Dan kemudian saya klik untuk membuat materi baru. Dan kemudian saya hanya menyebut bayangan ini. Baik. Dan yang ini akan menjadi putih. Dan saya akan mengklik tanda. Jadi sekarang tekan tab. Baik, jadi karena subdivisi saya mendapatkan efek ini. Jadi mari kita pilih bagian ini juga. Klik Alt. Jadi meskipun begitu cincin teratas dipilih. Dan mari kita di bawah dan juga geser Alt. Klik di tepi dan sekarang klik tetapkan.
Baiklah, jadi sekarang tekan tab dan lihat hasilnya. Oke, sekarang ini terlihat jauh lebih baik. Jadi bayangannya sudah selesai, jadi mari kita lanjutkan. Jadi bagian atas ini akan menjadi lapisan emas. Jadi saya akan mengklik untuk membuat materi baru dan saya akan menyebut emas ini. Oke, saya akan meminimalkan pratinjau. Dan cukup klik untuk membuat tampilan yang agak emas. Baik-baik saja dan kemudian saya akan mengurangi kekasaran. Meningkatkan sedikit logam. Oke, jadi kita bisa memeriksa pratinjau. Dan saya akan meningkatkan logam sepenuhnya. Oke, kita bisa cek preview di sini. Kita akan mendapatkan pratinjau yang lebih baik saat kami melakukan rendering. Baiklah, jadi sekarang saya akan melanjutkan. Dan saya akan memilih bagian ini di sini. Dan ini akan menjadi emas juga. Jadi saya pilih emas saja. Oke, sekarang bagian bawah di sini. Ini akan berada dalam nada yang lebih gelap, lapisan hitam. Jadi saya akan membuat materi baru, sebut saja ini hitam. Dan buat saja warnanya hitam. Nada yang lebih gelap dan aku hanya bisa mengurangi kekasaran, tingkatkan sedikit metaliknya. Baik. Jadi itu bersinar, untuk itu oke. Dan sekarang bagian bawah ini di sini akan menjadi emas juga. Lantas saya hanya akan mengklik bola pemeriksa ini dan memilih emas. Dan basis ini akan menjadi emas juga. Jadi saya pilih emas saja. Baik. Jadi mengoleskan bahan ke lampu lantai selesai. Dan di pelajaran selanjutnya, kami akan mulai menerapkan bahan ke meja kopi kami. Baiklah, sekarang kami akan menerapkan bahan ke meja kopi kami. Jadi meja kopinya akan mirip. Hasil akhir yang lebih gelap yang kami lakukan untuk putaran lantai. Jadi yang bisa saya lakukan adalah memilih meja kopi. Dan yang akan saya lakukan adalah memilih hasil akhir hitam ini yang saya gunakan untuk meja kopi. Tetapi saat ini sedang digunakan oleh pengguna lain. Berarti digunakan oleh lampu lantai. Jadi saya ingin membuat ini unik. Jadi saya klik saja ini. Dan seperti yang Anda lihat, itu sudah unik dan sekarang titik hitam non. Jadi saya akan mengganti nama ini. Saya menyebutnya meja kopi. Baik. Dan kini, aku bisa gulir ke bawah. Dan mengurangi kekasaran lebih jauh. Sehingga memiliki lebih banyak reflektivitas. Dan mari kita sesuaikan untuk membuatnya sedikit lebih gelap. Sedikit. Baiklah, lalu pilih bagian bawah. Dan saya akan mengklik untuk menerapkan meja kopi yang sama. Baik. Kita dapat menyesuaikan ini ketika kita melakukan rendering, tetapi saya pikir saya bisa membuat poin kekasaran ini 1. Oke, jadi bahan untuk meja kopi sudah lengkap. Di pelajaran selanjutnya, kami akan mulai mengoleskan bahan ke karpet kami. Oke, jadi sekarang kita akan mulai memberi tekstur pada karpet. Saya akan mengklik untuk memilih karpet. Dan saya akan menekan tombol periode untuk memastikan itu diubah namanya menjadi karpet. Dan saya akan memasukkan nama karpet. Saya akan menekan tombol periode sekali lagi, jadi karpet dipilih. Saya akan mengklik untuk membuat materi baru, dan saya akan mengganti nama ini menjadi karpet. Oke, jadi sekarang saya punya kepala sekolah ini, DSDF. Jadi saya akan mengklik untuk memilih ini dan tekan Ctrl+T.
Jadi perhatikan Wrangler akan memberi saya 3 catatan ini. Sangat sederhana, jadi saya memiliki catatan tekstur gambar ini. Saya akan membuat tekstur karpet. Jadi saya akan klik buka dan buka tekstur diffuse karpet. Buka citra. Oke, jadi izinkan saya mengaktifkan pratinjau materi. Baiklah, jadi inilah tekstur karpetnya. Mari kita sesuaikan koordinat tekstur. Bukannya UV, saya akan mengubah ini menjadi dari UV. Saya akan mengubah ini menjadi dan menghasilkan. Saya akan terhubung dari yang dihasilkan kreator. Dan dari sini, jenis proyeksi bukan datar. Saya akan memilih kotak, jadi sekarang ini adalah proyeksi kotak. Jadi di sini seperti yang Anda lihat, saya perlu mengurangi ukuran tekstur. Jadi skalanya bisa dengan mudah kita sesuaikan. Jadi saya akan klik dan seret dan masukkan nilai 2. Sehingga akan membuat tekstur sedikit lebih kecil. Sekarang ini dapat diterima oke. Jadi sekarang saya telah menerapkan tekstur diffuse. Sekarang saya akan membawa dan mengerjakan bump map. Jadi yang akan saya lakukan adalah menduplikasi bagian ini. Pergeseran catatan di sini. Baik. Dan saya juga akan menghubungkan vektor ini ke vektor ini. Jadi saya dapat menggunakan informasi pemetaan yang sama. Dan kali ini alih-alih menyebar, saya akan membuka dan saya akan memilih tinggi karpet. Ini adalah gambar hitam putih untuk mendapatkan efek tonjolan. Oke, jadi sekarang izinkan saya memperluas jendela ini. Jadi kita bisa melihat apa yang terjadi. Lantas, cukup klik dan seret untuk mendapatkan lebih banyak ruang. Dan sekarang saya akan menekan Shift A dan klik pencarian. Dan saya akan mengetik benjolan. Tekan Enter. Jadi ini adalah simpul benjolan. Jadi saya akan memilih titik ini dari warna. Dan hubungkan ini ke ketinggian. Oke, dan kemudian dari normal ini, saya akan terhubung ke normal kepala sekolah ini. Shader BSDF. Dan sekarang Anda dapat melihat efeknya di sini. Ini terlalu banyak. Jadi aku akan mengurangi kekuatannya. Dan saya akan menjaga kekuatannya cukup kecil. Jadi 0.25. Titik 25 efek yang sangat halus. Dan sekarang, saya akan menduplikasi ini untuk membuat peta perpindahan. Jadi saya akan menduplikasi ini. Dan saya akan menempatkannya di sini. Dan sekali lagi saya akan mengambil vektor ini. Dan hubungkan vektor ini di sini. Jadi saya bisa menggunakan koordinat yang sama. Dan ya, ini benar. Peta ketinggian benar. Dan sekarang saya akan menekan Shift A. Dan mencari perpindahan. Dan klik untuk menambahkan node perpindahan. Dan sekarang saya akan mengambil warna ini. Lalu sambungkan ke slot ketinggian. Oke, dan sekarang kamu bisa melihat. Kami memiliki slot perpindahan di sini. Jadi saya hanya akan menurunkan catatan hanya sedikit di sini. Dan kemudian ambil titik perpindahan ini. Dan terhubung dengan perpindahan bahan. Baik. Jadi ini selesai. Dan sekarang untuk melihat efeknya, itu, Anda harus menunggu sampai kami masuk ke bagian rendering. Kita akan melihat efeknya baik-baik saja. Tapi untuk saat ini, saya tahu nilai skalanya terlalu tinggi. Jadi saya hanya akan menguranginya menjadi setengah. Mungkin titik 5, atau sebenarnya titik 05. Baik. Jadi kami akan melakukan penyesuaian ketika kita sampai ke bagian rendering. Baiklah. Jadi dalam hal menerapkan tekstur pada karpet. Selesai dan sekarang di pelajaran berikutnya.
Kita akan melanjutkan untuk menerapkan tekstur ke sofa berbentuk L kami. Baiklah, jadi sekarang saya akan mulai memberi tekstur pada sofa bentuk L. Pergi ke tab bayangan. Oke, jadi sekarang saya bisa klik baru untuk membuat materi baru. Tapi biarkan aku deselect dulu. Saya hanya memilih satu bagian ini di sini. Dan kemudian klik baru, saya akan menyebutnya sofa ini. Dan saya akan memilih kepala sekolah ini, DSDF. Dan tekan tombol pintasan Ctrl T. Ini akan memberi saya 3 catatan. Jadi tekstur gambar yang satu ini. Saya hanya akan mengklik terbuka untuk memuat tekstur dan kemudian saya akan memilih Blue mulus. Klik buka dan tekstur dimuat dan terlihat. Tetapi saya perlu menyesuaikan pemetaan objek ini. Saya belum membuka bungkus yang satu ini. Saya akan melakukan pemetaan kotak tentang ini tanpa membuka bungkusnya. Oke, jadi di sini di bawah not tekstur gambar ini. Saya akan mengubah ini dari pemetaan data ke kotak. Dan datang ke sini untuk mengoordinasikan tekstur alih-alih UV. Saya akan memilih yang dihasilkan dan menghubungkan ini ke vektor. Dan sekarang pemetaan kotak sedang diterapkan. Oke, jadi ini terlihat bagus. Dan saya akan menerapkan materi yang sama ini ke potongan sofa yang tersisa. Atau klik drop down lalu pilih sofa. Ulangi proses yang sama dan pilih sofa. Dan bantal belakang ini juga akan membagikan materi yang sama. Dan saya akan memilih yang ini dan menerapkan bahan sofa. Sekarang yang ini juga. Sekarang pilih sofa, dan kemudian bagian terakhir saya pikir dan klik di sofa. Jadi sekarang saya pikir saya bisa. Baik, jadi saya telah menerapkan tekstur sofa ke seluruh sofa. Dan mari terapkan bump map untuk ini juga. Jadi saya hanya menyeret ini keluar. Dan biarkan aku memperluas jendela ini. Jadi saya bisa melihat sedikit lebih baik. Oke, saya akan memilih catatan bagian. Tekan Shift D untuk menduplikasinya. Dan kemudian, saya akan mengklik untuk membuat peta benjolan. Dan saya akan memilih bump map, klik Open. Dan sekarang untuk menggunakan yang sama, pemetaan dan koordinat tekstur. Saya akan lakukan adalah klip dari catatan vektor ini, dan sambungkan ke nada vektor dari catatan tekstur ini. Dan sekarang yang akan saya lakukan adalah menekan SHIFT. Dan dalam pencarian, saya akan mengetik boom untuk mendapatkan boom note. Dan kemudian cukup klik untuk menerimanya. Dan kemudian dari warna, saya akan menghubungkan ini ke nada tinggi. Dan dari normal saya akan menghubungkan ini ke normal. Oh, cara. Kekuatannya terlalu banyak. Oke, jadi saya perlu menguranginya cukup rendah, mungkin poin 2. Dan di sini di Nowen, atau simpul utama, apa yang akan saya lakukan adalah meningkatkan kekasaran oke. Jadi, tidak memiliki refleksi seperti itu. Kilau untuk itu oke. Jadi saya pikir, saya bisa menguranginya lebih jauh, mungkin poin 16. Baik. Dan sekarang saya akan menerapkan hasil akhir. Untuk kaki sofa ini, saya akan memilih salah satu kaki ini. Klik baru untuk membuat materi baru. Dan ini akan menjadi hasil akhir yang gelap. Hitam gelap hampir. Oke, dan itu akan memiliki sedikit lebih sedikit kekasaran.
dan sedikit logam oke. Jadi untuk bantalannya yang akan saya lakukan adalah menyalin bahan dari sofa dan menggunakan dan manfaatkan semua catatan ini. Jadi saya akan memilih salah satu bantal. Dan dari drop down ini, saya akan memilih sofa. Dan sekarang seperti yang Anda lihat di sini, ini menunjukkan itu berarti 8 objek menggunakan bahan ini. Baiklah. Dan untuk membuat ini unik, cukup klik tombol ini dan itu akan membuatnya unik. Dan secara otomatis membuat salinan dan mengganti namanya menjadi sofa 0. Jadi saya akan mengganti nama ini menjadi bantal. Dan saya memiliki semua catatan ini. Lantas yang akan saya lakukan hanyalah mengganti tekstur ini di sini. Dan saya akan memuat tekstur baru. Jadi saya akan mengklik gambar terbuka. Dan saya akan membuat bantal dan membuka gambar. Dan sekarang ini diterapkan pada bantal di sini. Hal yang sama akan saya lakukan dengan yang satu ini. Pilih dan kemudian dari drop down saya akan mencari bahan bantal, klik bantal. Oke untuk bantal dan sofa lengkap. Dan pelajaran selanjutnya saya akan melanjutkan untuk menerapkan materi pada puff. Oke, jadi sekarang saya akan menerapkan materi pada puff. Pilih puff dan mari kita lihat apa yang terjadi. Oke, jadi ini buktinya dengan detail jahitan. Oke, jadi semua ini on piece. Dan saya akan menerapkan tekstur kulit untuk itu. Jadi saya akan mengklik tombol baru untuk membuat materi baru. Dan kemudian saya akan menyebutnya puff. Dan saya akan membatalkan pilihan dan memilih catatan BSDF utama. Dan tekan jalan pintas yang dikendalikan T. Jadi saya mendapatkan 3 catatan ini. Dan saya akan memilih catatan tekstur gambar. Dan klik buka untuk memuat tekstur. Dan kemudian klik puff kulit ini. Buka citra. Oke, jadi teksturnya dimuat. Dan yang harus saya lakukan adalah datang ke sini. Dan bukannya UV. Saya akan menghubungkan yang dihasilkan ke vektor. Dan saya bisa mulai melihat teksturnya. Jadi mari kita ubah proyeksinya. Ubah proyeksi dari datar ke kotak. Mari kita lihat hasilnya. Yaitu, terlihat jauh lebih baik. Ayo datang ke sini dan kemudian saya akan menduplikasi ini. Tekan Shift di jari saya akan menduplikasi ini. Dan apa yang saya coba lakukan adalah membuat hitam dan versi tekstur ini saya akan menambahkan catatan baru. Tekan Shift A lalu ketik ramper A. Warna jalan oke. Jadi klik ini dan letakkan saja di sini. Jadi warnanya masuk ke faktor di sini. Dan kemudian dapatkan lebih banyak ruang di sini. Biarkan aku mendorong ini dan kemudian catatan vektor ini. Saya akan terhubung ke vektor tekstur gambar. Untuk mendapatkan koordinat yang sama. Dan sekarang yang akan saya lakukan adalah menekan Ctrl Shift. Lalu klik catatan ini. Jadi, saya bisa melihat petinjau tekstur ini dan kemudian menyesuaikannya. Dorong ini ke belakang dan kemudian dorong ini ke depan. Lebih jauh untuk mendapatkan tampilan yang lebih kontras. Suatu tempat di sini. Oke, ini sudah cukup. Oke, jadi sekarang yang terjadi adalah. Jadi mari kita tekan pergeseran kontrol dan klik ini. Tidak. Jadi Anda kembali ke pratinjau normal. Baiklah, sekarang yang akan saya lakukan adalah membuat boom node. Geser pencarian benjolan BMBMP. Lalu tekan Enter dan letakkan saja di sini. Jadi dari warna ini menuju ketinggian. Dan normal akan terhubung ke normal. Dan ini terlalu kuat. Perlu menguranginya mungkin poin yang sangat halus.
Oke, hanya untuk mendapatkan sedikit perincian tentang itu, bahkan mungkin kurang dari titik 06 ini. Oke, jadi ini selesai. Menerapkan materi pada bukti selesai. Dan di pelajaran selanjutnya, kami akan mengerjakan finishing untuk lantai kami. Oke, sekarang saya akan mulai menerapkan bahan lantai. Dan pertama-tama saya akan melepaskan lantai. Biarkan aku mencari lantai dan ini dia. Jadi lantainya terlihat dan saya akan mengklik shading. Ayo pergi ke tab shading. Dan sekarang saya dapat mengklik untuk membuat materi baru. Dan saya akan segera mengganti nama ini menjadi lantai. Biarkan saya menemukan node yang baru dibuat. Jadi ini adalah base dev utama yang kita dapatkan. Sementara ini dipilih. Saya akan menekan kontrol jalan pintas T. Jadi saya punya catatan tekstur. Dan saya akan membuat catatan tekstur lain. Tekstur gambar, dan saya butuh satu catatan tekstur lagi. Baiklah, dan sekarang saya akan membuka untuk memuat tekstur dasar. Dan saya akan mengklik lantai kayu. Dan skalanya terlalu besar. Lantas, mari kita kurangi skalanya. Jadi saya akan mengklik dan menyeret, dan saya akan memasukkan nilai 2. Mari kita coba, ini masih besar. Dan kemudian, saya akan mencoba sekali lagi. Coba nomor 4. Ya, ini jauh lebih baik, aku suka yang ini. Dan sekarang yang akan saya lakukan adalah memuat tekstur benjolan. Pergi sedikit lebih dekat. Saya akan mengklik buka dan saya akan membuat peta benjolan. Dan ini adalah pratinjau peta benjolan yang dapat Anda lihat. Dan saya akan membuat node baru. Atau benjolan, dan letakkan saja di sini. Hubungkan yang normal ke yang normal. Dan warnanya mencapai ketinggian. Dan kekuatannya terlalu banyak. Dan juga saya akan menghubungkan vektor ke salin koordinat pemetaan yang sama. Vektor ke vektor. Baik, dan saya mengurangi kekuatan ini menjadi kekuatan untuk poin 1. Oke, hanya efek halus. Dan untuk yang satu ini akan menjadi peta refleksi. Jadi yang akan saya lakukan adalah menghubungkan vektor ke vektor. Jadi kami menggunakan koordinat yang sama. Dan saya akan klik buka untuk memuat teks dan saya akan memilih peta refleksi. Baik. Dan saya akan mengubah ruang warna menjadi non-warna. Saya akan melakukan hal yang sama untuk yang satu ini. Ubah ruang warna menjadi non-warna. Oke, dan sekarang yang ini. Saya akan menghubungkan warna ke slot kekasaran. Oke, jadi sekarang ini selesai. Dan perbedaan antara peta refleksi dan peta benjolan adalah biarkan aku mengontrol shift klik. Jadi ini adalah boom map versi hitam putih. Dan peta refleksi saya akan mengontrol shift klik. Jadi yang terjadi adalah routing berwarna putih. Jadi pada dasarnya ini adalah versi terbalik. Tapi yang saya lakukan adalah saya secara manual menyeroti semua routing ke putih. Sehingga putih tidak mendapatkan refleksi. Dan semakin gelap semakin banyak pantulannya. Jadi teksturnya sudah memberi kita variasi. Jadi ini bagus. Jadi boom map adalah versi hitam putih normal. Dan peta refleksi adalah versi terbalik dari benjolan. Peta tempat saya bekerja secara manual
untuk memastikan semua grouping berwarna putih. Jadi, tidak ada refleksi pada grouping. Jadi saya akan mengontrol klik ke shader utama di sini. Jadi kami melihat pratinjau normal dan efek lantai. Kita akan melihat jauh lebih baik ketika kita masuk ke bagian rendering. Baiklah, jadi ini selesai. Dan di pelajaran selanjutnya kita akan mengerjakan karya seni. Saya akan menerapkan tekstur karya seni. Oke, sekarang saya akan menerapkan materi pada kotak karya seni. Jadi saya akan memilih seperti yang Anda perhatikan sebelumnya. Saya telah memisahkan objek ini. Bagian depan yang akan menyimpan karya seni dan kotak adalah objek terpisah. Jadi sekarang saya bisa klik baru untuk membuat materi baru. Dan saya akan mengganti nama saya ini. Akan menyebut kotak karya seni ini. Dan ini akan menjadi bahan yang lebih gelap. Sesuatu yang lebih gelap seperti ini. Dan mari kita aktifkan pratinjau. Dan itu akan mengurangi sedikit kekasaran. Mari kita ambil pratinjau. Dan saya bisa mengurangi. Warnanya sedikit lebih. Oke, jadi ini baik-baik saja. Saya akan meminimalkan pratinjau. Jadi ini adalah kotak karya seni. Untuk yang ini, saya akan menerapkan bahan yang sama. Dan saya akan memilih kotak karya seni. Dan untuk karya seni yang satu ini, saya akan mengklik untuk membuat materi baru. Dan saya akan menyebutnya karya seni 1. Oke. Jadi nama objeknya adalah karya seni 1. Dan nama materialnya adalah karya seni 1. Dan sekarang, saya akan mengklik titik warna dasar ini. Lalu pilih tekstur gambar. Dan sekarang saya dapat mengklik terbuka untuk memuat karya seni. Karya seni 1 saya akan memilihnya dan klik buka gambar. Oke, jadi teksturnya dimuat. Sepertinya tidak berorientasi dengan benar. Jadi mari kita pergi ke tab pengeditan OI. Dan saya akan mengaktifkan pratinjau material. Saya akan memilih ini, dan mari kita perkecil. Jadi ini adalah karya seni seperti yang Anda lihat di sini. Dapat melihat ini adalah UV kami. Saya hanya bisa menekan Anda dan klik buka bungkus. Sehingga secara otomatis akan sesuai dengan gambar. Dan mari kita membalik objeknya. Jadi saya akan masuk ke mode objek. Dan saya akan menekan Ctrl M ke cermin. Dan saya akan menekan Z. Jadi untuk membaliknya dan kemudian klik. Dan saya pikir itu perlu dibalik. Jadi saya tidak keberatan apa adanya. Tapi saya akan menekan Ctrl M dan kemudian menekan kali. Dan sekarang berorientasi dengan benar. Dan saya bisa menekan E, dan saya bisa meruntuhkan skalanya. Jadi tekan Ctrl A dan kemudian klik pada skala. Oke, jadi karya seni 1 selesai. Tapi sebelum itu, kamu bisa ada sedikit peregangan di sini. Jadi untuk memperbaikinya, yang bisa saya lakukan adalah saya bisa menyesuaikan ketinggian karya seni. Saya akan memilih keduanya dan kemudian tekan Tab. Masuk ke mode edit. Dan saya akan beralih ke pemilihan cacing. Dan dalam mode wireframe saya akan memilih semua penyakit kata teratas. Kembali ke pratinjau materi dan kemudian pindahkan. Tekan J lalu tekan C, agar saya bisa memindahkannya ke atas atau ke bawah. Saya hanya akan menurunkannya sedikit. Sehingga peregangan berkurang. Oke, saya rasa sebanyak ini sudah cukup, mari kita periksa nilainya. Jadi -9, mari kita buat -9. Oke, jadi saya akan melakukan hal yang sama untuk yang satu ini. Saya akan memilih ini. Pilih kedua shift ini. Klik lalu tekan Tab. Jadi saya bisa mengedit keduanya secara bersamaan. Masuk ke tampilan bingkai Y. Pilih semua penyakit kata teratas. Dan kemudian kembali ke pratinjau material.
Dan kemudian, saya akan memindahkannya ke bawah dan saya bisa mengetik -9. Oke, jadi ini bagus. Jadi sekarang mari kita pilih karya seni 2. Karya seni 2 dipilih. Maka saya akan pergi ke bola kotak-kotak. Lalu klik baru untuk membuat materi baru. Dan saya akan mengganti nama ini menjadi karya seni 2. Dan saya akan mengklik titik warna dasar ini. Pilih tekstur gambar. Dan kemudian, saya akan mengklik buka dan saya akan memuat karya seni juga. Oke, jadi izinkan saya menekan Tab. Saya akan memilih semuanya dan kemudian tekan U. Lalu klik buka bungkus OK. Jadi orientasinya tidak benar dengan ini juga. Jadi yang bisa saya lakukan adalah memutar UV di sini di editor UV. Dikurangi 90. Oke, dan pindahkan saja di tempatnya. Saya hanya bisa menyesuaikannya secara manual. Baik. Dan saya pikir, saya perlu menyesuaikan UV dari sisi ini. Izinkan saya memilih UV dari sini. Dan kemudian dorong saja ke dalam. Sehingga duduk tepat di atasnya. Baik. Baiklah, jadi karya seninya selesai. Dan di pelajaran selanjutnya, saya akan menerapkan bahan di langit-langit. Baiklah. Jadi sekarang, saya akan menerapkan bahan di langit-langit. Jadi saya akan menyembunyikan langit-langit di sini dalam koleksi saya yang terlihat. Saya akan menggulir ke bawah, dan inilah koleksi langit-langitnya. Saya akan mengklik untuk tidak menyembunyikan, dan saya akan beralih ke pratinjau material. Tekan Z dan klik pratinjau material. Kami hanya memiliki 2 objek di dalam koleksi langit-langit. Jadi saya akan memilih salah satunya dan mengklik materi baru. Dan saya akan mengganti nama ini dan menyebut ini cat langit-langit. Dan yang ini akan menjadi warna putih polos. Warna putih polos dan saya akan meningkatkan kekasaran. Dan sekarang, saya akan memilih bagian langit-langit lainnya dan klik drop down dan pilih pin langit-langit. Oke, jadi cat langit-langit warna putih diterapkan. Jadi sekarang satu-satunya yang tersisa. Untuk tekstur adalah tirai di sini. Jadi di pelajaran selanjutnya, saya akan menerapkan tekstur ke tirai ini. Baiklah, jadi sekarang saya akan mulai menerapkan tekstur pada tirai. Saya akan memilih tirai. Saya akan menekan N pada keyboard saya. Dan mari kita periksa nilai skalanya. Kita perlu menerapkan skala. Tekan Ctrl A dan kemudian klik pada skala. Jadi nilai skalanya adalah 1. Oke, jadi sekarang saya akan beralih ke tampilan bayangan. Dan biarkan aku memposisikan kamera. Baik, jadi sekarang di sini saya akan mengklik untuk membuat materi baru. Dan saya akan mengganti nama ini, dan saya akan menyebut tirai ini. Dan saya akan memilih shader PSTF berkepala. Dan tekan Ctrl jalan pintas T. Jika saya mendapatkan catatan ini, dan saya akan memilih 2 catatan dan kemudian posisikan itu pergi. Dan biarkan saya memposisikan ulang catatan dan sekarang gambar. Saya akan klik buka untuk memuat tekstur. Dan saya akan membuka tekstur tirai. Jadi sekarang saya bisa melihat warna teksturnya tidak terlihat. Jadi di sini di dalam catatan koordinat tekstur. Saya akan menghubungkan yang dihasilkan ke vektor. Dan sekarang saya bisa melihat dan teksturnya. Saya akan mengubah proyeksi dari datar ke kotak. Dan sekarang saya dapat menyesuaikan pemetaannya. Jadi sekarang mari kita lihat. Dan saya melihat sedikit peregangan di sini.
Jadi mari kita coba menyesuaikan skalanya. Mari kita mulai dengan kali. Jadi, mungkin poin 2 lebih baik. Jadi ini terlihat jauh lebih baik. Baiklah, jadi sekarang tirai membutuhkan detail benjolan kecil. Sekarang saya akan membuat duplikat ini. Catatan tekstur dan ubah ruang warna ini dari S RGB ke non-warna. Oh, jadi keduanya berbagi sama. Jadi izinkan saya mengubah ini kembali ke SGV. Dan saya akan mengklik ini untuk membuatnya unik. Oke, dan sekarang saya akan mengubah ini menjadi non-warna, sehingga keduanya berbeda. Tapi mereka masih menggunakan tekstur yang sama. Saja. Dan sekarang saya akan menambahkan node lain. Warna jalan. Dan warna ke FTC. Dan saya akan menambahkan catatan lain yang disebut BOMP. Oke, dan letakkan di sini. Jadi warna ini akan terhubung dengan ketinggian dan yang normal berjalan normal. Dan untaian harus jauh lebih sedikit poin 1. Tapi pertama-tama mari kita lihat apa yang kita lakukan dengan jalan warna ini. Jadi saya akan menekan Shift Ctrl dan klik ini. Dan ini akan memberi kami pratinjau. Tapi sebelum itu, saya perlu menghubungkan koordinat pemetaan ke catatan ini. Untuk melihatnya, jadi klik ini. Dan kemudian hubungkan vektor ke vektor. Dan sekarang, saya bisa melihatnya, jadi mari kita bawa ini. Dan bawa ini dari sisi lain. Hanya untuk memiliki gambar yang lebih kontras. Untuk membuat versi hitam putihnya. Dan ini baik-baik saja. Dan sekarang saya hanya bisa menekan Shift Ctrl dan klik. Sehingga saya mendapatkan pratinjau normal. Oke, jadi sekarang tekstur tirai ini selesai. Dan kami telah berhasil menyelesaikan bagian tekstur. Dan sekarang waktunya telah tiba, kita beralih ke bagian baru. Dan kami akan mulai mengatur kamera. Dan mulai menambahkan lampu ke laut.